Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang setelah pisah tidak bisa dihubungi lagi. Ya. Nah, jadi memang tentu ketika perpisahan itu terlanjur terjadi dan kita masih mencintai mantan, kita akan berusaha ya untuk menghubungi dia. Tapi sekuat apapun usaha kita, semuanya menjadi sia-sia. Ya, artinya mantan tidak bisa dihubungi karena dia memang tidak menginginkan kita lagi. Jadi ciri-cirinya yang pertama, karena memang kita dan mantan itu tidak mendapatkan green light, lampu hijau, tidak dapat restu dari orang tua mantan. Ya, orang tua mantan adalah orang-orang yang begitu bekerja keras untuk bisa memisahkan kita dengan mantan. Segala cara mereka lakukan agar mantan tidak bersama kita. Ya. Nah, maka ketika perpisahan itu terjadi dan memang orang tuanya amat sangat menginginkan perpisahan itu, tentu mantan jadi seseorang yang tidak bisa untuk kita hubungi lagi. Ya. Yang kedua, mantan ini juga tipe orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita bicarakan dengan dia, selalu bocor kemana-mana. Termasuk juga perpisahan itu. Ya, bayangkan saja, orang tuanya sangat tidak menyukai kita, sangat menginginkan mantan berpisah dengan kita, dan mantan cerita kepada mereka. Nah, itu seperti orang mendapatkan durian runtuh itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika mantan ngasih tahu kepada orang tuanya jika dia sudah berpisah dengan kita, ya orang tuanya jadi tambah semangat. Tambah semangat untuk terus ngompori mantan, manas-manasi mantan, menghasut mantan agar tidak pernah kembali bersama kita lagi. Ya. Jadi manusia itu sangat tergantung kepada siapa dia bergaul ya. Nah, ketika mantan terus ya diajari oleh orang tuanya untuk tidak menyukai kita, maka dia tidak akan menyukai kita. Ketika mantan terus ya dipanas-panasi agar menjauh dari kita, agar membenci kita, maka itu pula yang akan dia lakukan. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga ciri-cirinya, mantan ini adalah tipe orang yang mudah jatuh cinta dan mudah melupakan. Kalau kita ingat-ingat, saat kita bersama dengan mantan, mantan sebenarnya baru saja berpisah dengan cintanya yang lalu. Baru berpisah dengan mantannya sebelum kita. Bahkan kadang-kadang belum pisah-pisah banget ya. Artinya ya di ujung perpisahan, tapi dia masih kontak tuh dengan mantannya terdahulu ya. Dan ketemulah dia dengan kita dan dia kemudian menerima kehadiran kita. Nah, jadi itu tipe orang yang mudah jatuh cinta. Orang kalau mudah jatuh cinta, dia juga akan mudah sekali untuk melupakan seseorang yang pernah hadir dalam kehidupannya di masa lalu. Ya, orang yang mudah jatuh cinta, mudah pula melupakan. Nah, sehingga beda dengan orang yang jarang atau tidak mudah jatuh cinta. Orang yang tidak mudah jatuh cinta memang sering ya terjebak dalam masa lalunya.
terus teringat kepada mantannya, ya, terus merindukan mantannya. Nah, ketika orang tidak mudah jatuh cinta, dia juga tidak mudah untuk berpaling, sulit untuk melupakan. Nah, beda dengan mantan. Mantan mudah jatuh cinta, dia tidak akan terjebak dalam masa lalunya. Dia mudah sekali untuk melupakan masa lalunya, dia mudah melupakan kebaikan-kebaikan orang, ya. Dan dia sekarang adalah orang yang sibuk dengan cintanya saat ini. Nah, jadi dia cerita tuh kepada orang tuanya jika dia sudah pisah dengan kita, ya tentu orang tuanya akan semangat sekali itu ya untuk ngompori dia agar segera mencari pengganti kita. Bahkan mereka juga akan berusaha tuh memperkenalkan mantan dengan seseorang yang baru ya. Nah, orang yang mudah jatuh cinta itu biasanya sifat itu satu paket dengan sifat matre. Jadi mencarikan pengganti kita itu tidak akan susah tuh, ya. Misal kelebihan kita ganteng ya, kita karismatik ya. Kemudian kita juga orang yang sabar, teman curhat yang baik ya. Tapi bagi orang yang mudah jatuh cinta yang dia cari bukan itu. Ya. Orang yang mudah jatuh cinta yang dia cari adalah harta. Dia bisa jatuh cinta kepada orang yang ganteng, yang karismatik dan seterusnya. Tetapi dia juga bisa ya, bahkan lebih suka kepada seseorang yang tidak punya pesona penampilan yang menarik atau tidak ganteng begitu ya, tidak karismatik, tetapi dia orang kaya. Nah, itu jadi sifat itu jadi satu paket tuh dengan sifat matre. Sehingga bagi orang tuanya juga tidak akan terlalu sulit itu untuk mencarikan mantan kesibukan yang baru, yakni pasangan baru tadi. Cukup mencari orang yang kaya raya, sudah mantan akan sangat sibuk tuh dengan pasangan barunya tadi. Nah, kesibukannya itu otomatis membuat dia melupakan kita. Dan ketika dia sudah melupakan kita, ya kita jadi tidak bisa untuk menghubungi dia lagi. Ya, atau dia memang sudah tidak mau dihubungi karena dia sudah merasa menemukan apa yang dia cari, yakni seseorang yang kaya raya. Nah, jadi ketika ini yang kita temui pada diri mantan, ya daripada kita berharap terus, tentu kita harus belajar melupakan mantan, mengikhlaskan mantan. Insya Allah, ketika kita mengikhlaskan mantan ya, dan kita berdoa memohon kepada Allah agar kita bisa melupakan mantan, dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan pengganti seseorang yang lebih baik untuk hidup kita fid dunia wal akhirah, maka Allah akan memberikan ganti seseorang yang lebih baik segalanya daripada mantan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.